Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 3F Akuntansi Manajemen mata kuliah Pengauditan. Dengan anggota, yang pertama adalah Devira Amadea nomor absen 9, yang kedua adalah Verina Laila Damayanti nomor absen 12, yang ketiga adalah Inayah Yanti Wulandari nomor absen 14, yang keempat adalah saya sendiri Nadia Adisti nomor absen 19, dan yang kelima adalah Siti Nur Afika nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kasus yang menimpa PT Hanson International Tbk dengan KAP Ernst & Young atau yang biasa disebut dengan EY. Yang pertama kali sendiri yang akan kami bahas adalah kronologi mengenai kasus yang menimpa dua perusahaan besar tersebut. Berikut adalah kronologinya. Untuk kasus yang menimpa PT Hanson International Tbk dan KAP Ernst & Young atau EY ini sendiri melibatkan dua perusahaan besar. Yang pertama yaitu PT Hanson International Tbk itu sendiri yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan umum yang menyeret dua pejabat tingginya yaitu Beni Cokro Saputro dan Adnan Tabrani. Yang kedua adalah KAP Purwantono, Sungkono, dan Surja yang merupakan member of KAP Ernst & Young atau EY yang bertugas menjadi kantor akuntan publik yang menyusun laporan keuangan tahunan dari PT Hanson. Untuk pihak yang terseret sendiri yaitu Shirley Jokong selaku akuntan publik yang menyusun laporan keuangan tersebut. Berikut adalah kronologi kasusnya, terdiri dari 4 tanggal utama. Yang pertama yaitu tanggal 14 Juli tahun 2016, di mana PT Hanson ini melakukan penjualan kafling siap bangun dengan nilai bruto sebesar 732 miliar rupiah dan mengakuinya sebagai pendapatan dengan metode akrual penuh. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun 2016, PT Hanson ini tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli pada tanggal 14 Juli 2016 di atas pada laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk periode 31 Desember 2016. Lalu pada tanggal 27 Maret 2017, PT Hanson ini sendiri menandatangani representation letter tertanggal 29 Maret 2017 tanpa menyampaikannya pada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Juli tahun 2019, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pengumuman sanksi administratif kepada PT Hanson beserta dua pejabat tingginya dan akuntan publik yang menyusun laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember tahun 2016. Berikut merupakan detail pelanggaran dan sanksi administratif yang diterima oleh PT Hanson, dua pejabat tingginya, serta Shirley Jokong selaku akuntan publik yang menyusun laporan keuangan dari PT Hanson itu sendiri. Yang pertama adalah PT Hanson, untuk pelanggaran yang dilakukan adalah seperti yang disebutkan sebelumnya juga melakukan penjualan kafling siap bangun dengan nilai bruto sebesar 732 miliar rupiah dan mengakuinya sebagai pendapatan dengan metode akrual penuh tanpa mengungkapkan PPJB tersebut pada laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Oleh karena itu, PT Hanson International Tbk diberikan sanksi administratif sebesar 500 juta rupiah dan mendapatkan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kembali atas laporan keuangan tahunan sebelumnya. Yang kedua adalah Saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama. Untuk pelanggaran yang dilakukan sendiri per 31 Desember 2016, dinyatakan bersalah karena telah menandatangani PPJB dan representation letter tertanggal 29 Maret 2017 tanpa menyampaikannya pada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan per periode 31 Desember 2016 sehingga pendapatan menjadi overstate dengan nilai yang material yaitu sebesar 613 miliar rupiah serta menyebabkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memerintah PT Hanson untuk melakukan koreksi atas
pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahunan tersebut periode 31 Desember 2016. Oleh karena itu, Saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama diberikan sanksi administratif sebesar denda 5 miliar rupiah. Yang ketiga adalah Saudara Adnan Tabrani selaku Direktur, yaitu bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 dan dikenai sanksi administratif sebesar 100 juta rupiah. Untuk Serdi Jokong sendiri selaku akuntan publik yang menyusun laporan keuangan dari PT Hanson International Tbk melakukan pelanggaran, yaitu dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit dalam penetapan laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk karena mengandung kesalahan yang material dan perlu diperbaiki atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan. Oleh karena itu, Serdi Jokong sendiri memperoleh sanksi yaitu pembekuan STT atau surat tanda terdaftar selama 1 tahun. Baik, untuk selanjutnya merupakan peran manajemen dalam kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Inayah Yanti Wulandari. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wulandari, nomor absen 14. Di sini saya akan melanjutkan mengenai topik yang kedua, yaitu peranan manajemen pada PT Hanson International Tbk. Untuk peranan manajemen perusahaan di dalam kasus yang pertama, yaitu bahwa Saudara Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka-angka JS, angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor 8.G.11. Untuk peranan manajemen perusahaan di dalam kasus yang kedua, yaitu bahwa Saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran yaitu pada pasal 107 UU PM karena Saudara Beni Cokro Saputro sebagai pihak yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 dan Representation Letter tertanggal 29 Maret 2017. Tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sehingga mengakibatkan pendapatan pada LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 menjadi overstreet dengan nilai yang material, yaitu sejumlah 613 miliar. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devira. Untuk waktunya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan presentasi. Saya Devira Amadia dari absen 9. Baik, di materi sebelumnya tadi kita sudah membahas, kita sudah tahu bagaimana kronologi kasusnya dan juga peranan manajemen dalam kasus tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan mengetahui atau membahas mengenai peranan auditor dalam kasus tersebut. Jadi kita tahu bahwa seperti auditor pada umumnya, jadi pada kasus ini peran auditor itu juga sama dengan melakukan suatu audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan pada PT Hanson International Tbk per 31 Desember tahun 2016.
Dan di sini untuk seorang auditor tersebut yaitu adalah Shirley Jacome selaku rekan pada kantor akuntan pabrik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Namun ternyata pada kasus ini itu seorang auditor itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa dapat dikatakan demikian? Nah, di sini dijelaskan atau ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi seorang auditor ini juga dinilai sebagai seorang auditor yang tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit terkait penentuan laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember tahun 2016. Nah, karena seorang auditor ini telah melakukan pelanggaran, jadi adanya oleh pihak otoritas jasa keuangan itu ditetapkan adanya sanksi. Jadi dia itu diberikan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun perintah secara tertulis. Dan di sini dijelaskan juga bahwa untuk sanksi administrasinya, jadi dia itu dibekukan selama 1 tahun. Ketika kita sudah tahu ternyata peran auditor ini tidak dapat berjalan dengan baik, nah untuk itu seharusnya sebagai seorang auditor ini seharusnya benar-benar memastikan terlebih dahulu untuk kecukupan dan mengadakan suatu penilaian sistem pengendaliannya. Kemudian selain itu seorang auditor ini seharusnya dia itu mampu menggali informasi mengenai kejadian terjadi pada perusahaan tersebut, seperti di sini ditunjukkan bahwa adanya nilai gross pada perusahaan tersebut itu yang ternyata mengalami kenaikan secara penuh. Dan kemudian dengan begitu jika didampingi dengan suatu kecermatan dan kemahiran profesionalismenya, itu nantinya akan membuat seorang auditor itu mampu memberikan keputusan terbaik yang tepat mengenai suatu keberlanjutan pada PT Hanson International Tbk. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Farina Laila Gamayanti, absen 12. Saya akan menjelaskan mengenai kode etik apa saja yang dilanggar oleh auditor pada kasus ini. Kode etik audit yang dilanggar oleh auditor dalam kasus ini yaitu ada 2, integritas dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Pada kasus ini, Shirley Jacome selaku akuntan pabrik PT Hanson International tidak menerapkan etika bisnis akuntan. Karena ketidakcermatannya dalam melakukan audit LKT PT Hanson International per 31 Desember 2016 atas penjualan Kasiba dan tidak mengetahui adanya PPJP Kasiba 14 Juli 2016. Yang pertama yaitu integritas. Pada kasus ini, pihak akuntan pabrik dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang merupakan salah satu partner Ernst & Young tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama mengaudit laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hanson International, Shirley Jacome memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, meskipun pada realitanya dia tidak mengetahui mengenai perjanjian pengikatan jual beli pabrik siap bangun atau PPJP Kasiba tanggal 14 Juli 2020. Dan kondisi LKT PT Hanson International ini yang terdapat kesalahan atas penjualan Kasiba dengan nilai gross sebesar 732 miliar oleh pihak direktur dan direktur utama PT Hanson International, atau bisa dibilang pihak akuntan publik tidak mempunyai etikat buruk.
Selanjutnya yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Pada kasus ini, akuntan publik telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena dia tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit SA 560 yang menentukan apakah LKT PT Hansen International per 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan itu diterbitkan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Siti Nur Afika. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Afika, absen 25. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan poin terakhir, yaitu solusi atau upaya yang bisa dilakukan oleh PT Hanson International Tbk ataupun untuk kantor akuntan publik itu sendiri agar kasus yang sudah dijelaskan tadi tidak terulang untuk kedepannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, yang perlu dilakukan oleh pihak PT Hanson International Tbk untuk agar supaya kasus ini tidak terulang, yaitu yang pertama, meningkatkan pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data untuk mencegah terjadinya kesalahan penyajian LPK sebelum diserahkan ke auditor. Yang kedua, pihak perusahaan itu harus meningkatkan internal control dengan cara menetapkan double check sebelum laporan keuangan tahunan itu dilakukan pengauditan oleh pihak KAP. Yang ketiga, melakukan pengawasan aktif untuk setiap aspek yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Nah, terutama untuk direktur utama yang di sini memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga untuk direktur yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tahunan tersebut. Dan untuk upaya yang terakhir, yaitu melakukan penilaian secara rutin terhadap kinerja dari anggota perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari setiap anggotanya. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk pihak kantor akuntan publik, yang dimana untuk pihak kantor akuntan publik ini partnernya yaitu Ernst & Young Global Limited. Upaya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menanamkan sifat independensi dari setiap anggota KAP melalui pelatihan dan pembekalan terkait prosedur pelaporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan sikap integritas pada anggota KAP. Integritas ini berpengaruh secara positif terhadap pencegahan pelanggaran pada proses audit itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi atau mengikuti pelatihan seperti yang tercantum dalam pelanggaran kasus tersebut, bahwa untuk auditor ini sendiri telah melanggar kode etik kompetensi yang dimilikinya. Maka dari itu, untuk setiap akuntan publik itu wajib menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional maupun berkelanjutan. Dan untuk yang keempat, yaitu menguji kemampuan para akuntan publik secara berkala terkait dengan etika kehati-hatian. Karena untuk kasus pelanggaran pada kasus ini, KAP itu dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahirannya secara profesionalisme terkait dengan pelaksanaan prosedur audit yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan itu diterbitkan. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami jelaskan. Apabila dalam presentasi tadi terdapat kesalahan kata, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.